Selamat datang semua di channel ini, channel baru yang menyuguhkan sebuah alur dari cerita manhwa. Semoga kalian semua tertarik akan video yang saya buat. Tak lupa pula saya ingin mengatakan agar kalian tidak lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan itu saya selaku admin akan bersemangat untuk membuat konten lebih lanjut. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan alur ceritanya. Diceritakan, sorak-sorai gemuruh di area medan pertempuran, dengan seorang pemuda yang telah mengingat sebuah perkataan, tentang seorang ayah untuk hidup demi klan. Dengan maksud, bahwa dirinya tidak boleh menginginkan apapun, dan harus berada di sisi saudaranya layaknya bayang-bayang. Tubuh lemas nan letih, yang terdampak dari sebuah medan pertempuran. Dengan seseorang, yang melangkah maju menghadapnya. Wajah, dengan mulut bercucuran darah ia rasakan. Dengan tatapan tajam mencekam, seorang prajurit yang mengatakan, bahwa dia mampu melawan seorang komandan tertinggi di kontinen seorang diri. Tubuh tergeletak pun tak lepas dari pandangan mata memandang. Seseorang pemuda berbaju putih mengatakan, bahwa saudara dari pria itu, membuatnya tertarik akan kehebatannya. Tatapan nan tajam telah dikeluarkan, akan dendam yang pemuda itu rasakan. Boris Kenvert, ialah nama dari seseorang berbaju putih yang pemuda itu hadapi. Dengan tawa, yang menyeringai akan sebuah kemenangannya. Lalu, sebuah belati berlapiskan cahaya, dia keluarkan. Di tengah hal itu dia mengatakan bahwa, apakah sebuah kaisar yang melakukan ini? Sembari ia mengeluarkan, belati berlapis cahaya berwarna merah pekat, dengan cahaya ungu yang mengikuti ia tunjukkan. Dan, sebuah efek yang diterima, dia mengatakan bahwa, rumor yang ia dengar tentang Black Frog yang membuat dirinya sebal, benar adanya. Sebuah aura yang dikeluarkan, dengan berselimut cahaya merah pekat, dengan mata tajam, dan membawa sebuah belati di kedua tangannya. Akan tetapi, sebuah wajah yang tak menyangka bahwa, dia melihat seorang asasin dari Mist, itu di hadapannya. Dengan raut wajahnya ia menjelaskan bahwa, Mist adalah sebuah organisasi bagaikan kabut bagi, KNIGHT of Light, seperti mereka. Dan, dia akan melapor kepada atasan bahwa, telah menyingkirkan makhluk kotor yang berafiliasi dengan orang-orang kafir. Dengan sebuah pose, layaknya menyerang ia mengatakan, mempersilahkannya untuk disingkirkan, itu pun kalau dia masih punya mulut setelah pertarungan ini usai. Dia juga akan memastikan, takkan ada satupun dari gigimu yang tersisa. Dengan kedua tangan yang menghalangi, sebuah efek dari aliran cahaya itu. Dia mengatakan, kalau kau berencana untuk menggunakan kekuatan rahasiamu, sebaiknya menyerah saja. Karena, terdapat 9 STAR Magic Barrier yang terpasang di sini. Sembari menatap aura itu dia bergumam, bahwa, dia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Lalu memberitahu pelaku sebenarnya di balik semua ini kepada saudaranya. Dan, di tengah gumamnya, ia mengatakan bahwa, saat dia membuat barrier, maka dirinya berniat untuk menghancurkan berkeping-keping. Lalu, saat ia mengatakan sebuah hal itu, nampak, seseorang datang menghampirinya untuk membuat pemuda itu berhenti. Akan tetapi, raut wajah kekecewaan yang ia paparkan akan hal yang diketahuinya bahwa, yang selalu dikatakan ayahnya mengenai, hidup untuk klan. Dengan nama saudara Askel adalah, sebuah klannya. Dan Ashel Vert, adalah kesuksesan Ryan Vert. Dengan memperlihatkan, sebuah seseorang yang bernama Ashel Vert, tepat di hadapannya. Lalu, raut wajah yang tak menyangka dengan diiringi sebuah gumamnya yang mengatakan bahwa, pelaku di balik kejadian ini adalah orang yang bernama Ashel. Dengan tegap berdiri, Ashel melangkah menuju Ryan, yang kini tak menyangka akan hal itu. Sebuah tubuh yang tak kuasa, akan sebuah kejadian yang baru saja dia sadari. Di tengah Ashel yang tepat, di depannya, dia mengatakan, bahwa Ryan kebingungan akan Ashel yang berada di sana. Lalu, di saat tubuhnya tersungkur di hadapan Ashel, Ryan mengatakan, mengenai maksud dari semua ini. Akan tetapi, diiringi raut wajah yang menatap dengan mencengkam, dia menjelaskan bahwa, Ryan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, untuk klan, dan semua termasuk dirinya. Dengan tatapan tak percaya ia mendengarkan Ashel, dia melanjutkan, karena itu, dia berusaha untuk meringankan penderitaan Ryan. Akan tetapi, dia tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Dalam lemas tubuhnya mengatakan, apakah dia melakukan kesalahan. Akan tetapi, perkataan Ryan ditepis oleh Ashel yang mempertanyakan kesalahan. Ashel yang kini memandang Ryan, dia menjelaskan bahwasanya,
kabut yang Rian miliki, itu tak lebih dari seorang pembunuh. Karena, di sini Ashel yang menganggap Rian sudah tidak seperti manusia lagi. Dengan rasanya, dia kini malah tidak menjawab perkataan Ashel. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan Ashel yang menganggap bahwa Rian sudah cukup lama telah menipunya, dia juga menyuruh Rian agar dia bisa berkata bahwa apa yang dilakukan Rian sekarang adalah sebuah dosa. Raut wajah yang bercak darah dan rasa yang ia terima membuat ia bergumam dengan mempertanyakan pembunuhan yang ia lakukan dan dosa yang Rian buat. Tatapannya seolah menolak akan perkataan Ashel yang menyudutkan Rian. Lalu, Rian juga tidak mengerti akan perkataan yang dilontarkannya. Dan, diperlihatkan bahwa perebutan pewaris takhta dalam kerajaan. Penyerangan pasukan Demon King, perang untuk penyatuan kontinen. Rian telah membantunya untuk mencapai yang Ashel mulai. Karena dalam benaknya, melayaninya adalah hidup Rian. Dengan rasa dendam yang ia rasakan dan kebencian yang mendalam akan hal yang dilakukan Ashel, bahwa dia telah membuang Rian. Padahal dirinya sudah bekerja bagaikan anjing selama 20 tahun. Dan seketika itu dia mengeluarkan aura yang berlebihan, yang membuatnya dia tidak mempedulikan dirinya lagi apabila dirinya hancur, dan dengan itu pula dia berniat mengerahkan seluruh kemampuan yang saat ini dia miliki. Dan, seketika suasana gelap, berselimut cahaya merah mulai menyelimuti semua orang yang berada di sana. Aura yang terpancar, seakan niat membunuh sudah tak terelakkan lagi. Sontak, pengeluaran kekuatan abnormal miliknya, membuat sebagian pasukan takut akan bahaya uang menyimpannya. Sebuah prajurit pun tak percaya bahwa dia masih memiliki mana sebesar itu. Dengan sebuah sihir yang telah menyelimuti wajah dari Rian, dengan belati yang dia pegang, dia berkata bahwa sebuah hal konyol dari seorang pahlawan. Karena takut akan adiknya yang akan membunuhnya. Dan dia juga menanyakan bahwa ketidakmaluannya melakukan hal itu padanya. Diiringi tatapan tajamnya, sebuah wajah yang berhias sihir berwarna merah melesat. Melesatnya dia membuat sebuah pertarungan dengan sebuah cahaya muncul ketika benda tajam telah bersentuhan. Dengan penyerangan yang dia akan lakukan, dia berharap bahwa hanya sekali saja sudah cukup. Perkataan terlontar dari bergeraknya Rian, untuk menyerang Arksel yang kini sedang fokus untuk bertarung. Dia bergerak dengan cepat menyerang Arksel yang kini sebuah gelombang berbenturan, gelombang kuat yang kini tercipta akan adanya sebuah kontroversi dari berbagai bidang yang tak dapat diceritakan. Sembari serangannya berlanjut, Rian berencana menusukkan titik lemahnya agar Ashel tidak bisa beregenerasi lagi. Tapi, tak terelakkan lagi. Ketika Ashel dan Rian saling beradu kekuatan, pasukan Boris kini sedang merapalkan sebuah mantra sihir. Dan, akhirnya sebuah mantra sihir pun, kini mengenai dari bagian tubuh Rian. Dengan serangan sihir yang mengenainya itu, sebuah belati yang digunakan Rian untuk melawan Ashel kini jatuh ke tanah. Sungguh tak terduga, serang yang barusan kini menyebabkan sebuah pedang terhunus pada bagian tubuh Rian, sembari Archel mengatakan bahwa tadinya Ashel mau memberikan sebuah kematian tanpa rasa sakit. Namun, menurut Ashel, kini Rian telah memperlihatkan wajah aslinya. Dari awal, Ashel sudah mengetahui bahwa Rian telah menjadi sebuah Archdemon. Tapi, dari ekspresi Rian yang ditunjukkan setelah terkena hunusan dari pedangnya, seketika mengatakan bahwa dia bersyukur karena dia telah tidak mempercayainya sejak awal. Tubuh tertusuk yang ia rasakan, seketika sebuah tendangan yang muncul pun ikut terlontar. Yang mengakibatkan tubuh Rian terbujur di tengah area pertarungan. Yang diperlihatkan dengan Ashel yang sedang pergi dari hadapannya. Dalam tubuhnya yang kini sudah tidak mampu berdiri, karena sebuah rasa sakit yang ia terima dan sebuah kebodohan atas tindakannya. Mata sayup lemahnya melihat Ashel, lalu tiba-tiba tubuhnya bergerak dan langsung menghujamkan sebuah belati ke arahnya. Nada teriakan yang menggema kala waktu itu, yang membangkitkan suasana akan pertarungan, tepat saat belati menuju sebuah lehernya. Sebuah serangan, kini langsung mendarat pada tubuhnya. Dan dengan kejadian itu, dia terpental menjauh dari Ashel. Akan tetapi, suatu hal mengejutkan kini mulai terlihat. Yang dimana, dia yang sedang terbangun dari sebuah tempat tidur dengan orang yang menyebut namanya. Yaitu, sebuah pelayanan dari anggota keluarganya, yang mengatakan bahwa untuk segera bangun dari sebuah tempat tidurnya. Akan tetapi, Cian yang tak tahu akan hal yang terjadi kini menanyakan nama dari seorang pelayan yang bernama Emily. Dia masih bingung akan hal yang terjadi,
lalu dia menanyakan kepada Emily bahwa kenapa dia masih ada di sini. Sontak, kejadian itu pun membuat Emily kaget akan perkataan tuannya. Tatapan matanya menuju ke arah Emily yang kini sedang ketakutan akan hal yang dilakukan Qian. Emily mengatakan bahwa apakah Qian sedang bermimpi. Perkataan Emily tadi dijawab oleh Qian yang bergumam bahwa sudah 20 tahun Qian tidak melihat Emily. Akan tetapi, dia masih sama seperti terakhir kali dia melihatnya. Dengan tatapan Emily menatapnya, Qian yang masih bergumam pun kini terlihat kaget, karena sekarang dia berada di kamarnya saat masih muda. Dan, dengan kedua tangannya yang memegang wajahnya pun, tak percaya bahwa tubuhnya menjadi kecil. Berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan Emily. Emily berpikir bahwa, apa yang dilakukan Qian sekarang, hanya sebuah akal-akalannya untuk mengulur waktu untuk pergi latihan. Setelah itu Emily menyuruh Qian untuk segera bangun dan bersiap. Lalu, diperlihatkan, di sebuah wilayah yang bernama Clanfert. Di sudut pandang Qian di sebuah pemandangan bertema gedung yang sudah mengetahui bahwa, ia sudah kembali ke masa lalunya. Dia masih berpikir bahwa, di kehidupan ini hanyalah sekilas yang ditunjukkan setelah kematian Qian yang dia alami. Tepat sebuah gedung, dia berdiri dengan Emily. Yang kini ia mengingat bahwa, 27 tahun yang lalu, tahun pendirian 985, tanggal 1 Maret. Sebelum ia masuk, di sebuah akademi. Dan di mana, setiap tahun Duke mengadakan sesi latihan duel. Dan di mana, seorang yang sedang duduk layaknya pemimpin itu bernama, Duke Vert, ialah ayah Qian yang kini sedang menghadiri sebuah sesi latihan. Sehingga ini menjadi acara penting. Lalu, diperlihatkan seorang anak muda yang bernama Cransfert. Ia adalah saudara tiri yang seumuran dengan Qian. Lalu, seorang wanita yang sedang tersenyum, ialah Margaret RZ. Dia adalah istri dari Duke Vert. Dan, berkat Margaret Crans menerima berbagai dukungannya, meskipun mereka adalah anak yang termuda. Namun, Qian yang merupakan anak haram, dan setelah dipertemukan di sebuah pertarungan ia mulai ditertawakan. Lalu, sebuah Duke Vert yang sedang di hadapannya, kini mulai berhenti memperhatikan Qian. Lalu, cerita kembali kepada Qian yang kini berbincang dengan Emily. Dengan udang yang sedang diambil, Emily menyuruh Qian untuk menyerah. Sedangkan Qian bergumam bahwa bahkan seorang pelayan pun kini meremehkannya. Sembari memegang sebuah pedang, Qian mengeluh akan pedang yang ia bawa yang berat. Di tengah itu, kini terlihat Emily yang sedang memberikan semangat pada tuannya. Dalam genggamannya, Qian berpikir bahwa, sebuah sensasi yang tercipta itu merujuk pada kenyataan dan bukan mimpi yang dia hadapi. Dia juga tidak pernah mendengar tentang magic spell yang seperti Mugen Tsukuyomi yang sekuat yang dia rasakan. Kini, Qian yang sedang berhadapan dengan Crans pun, memikirkan bahwa dia masih belum yakin akan kembali ke masa lalu. Di tengah itu, Crans menanyakan kepada Qian, bahwa Qian yang tidak lari dari pertarungannya. Lalu, di tengah berhadapan mereka, kini terlihat Duke yang menyuruh mereka untuk mulai bertarung. Lalu, Crans langsung melaju ke arah Qian dengan cepat. Tangan yang memegang pedang kini sedang mulai berhunuskan ke arah Qian. Namun, ekspresi Qian yang muak akan hal yang dilakukannya pun diperlihatkan. Akan tetapi, kaki Qian kini bergeser sedikit dari tempat berdirinya. Dan, sebuah wajah dari Crans pun mulai kebingungan. Lalu, sebuah hunusan pedang dari Crans tidak mengenai Qian. Ekspresi kesal yang ditunjukkan Crans, bahwa Qian yang sedang menghindari serangan pun dianggap pengecut. Sebuah pedang yang dihunuskan Crans pun, kini terpental akan balasan dari Qian. Yang, kini pedang dari Crans pun terlempar. Dengan pedang yang terpental, Qian lalu menendang kaki dari Crans. Crans pun kini kesakitan, akan tendangan yang dilakukan Qian. Tubuhnya terjatuh, dengan tangan yang memegangi kaki tepat di hadapan Qian berdiri. Ekspresi dari Elizabeth pun, terlihat panik akan kejadian yang Crans alami. Tepat saat Crans terjatuh, Qian yang bergumam dan menatapnya pun menyadari bahwa saat pedang yang dihunuskan ke arah lehernya. Maka, seketika pertandingan pun berakhir. Lalu, dengan sebuah pedang yang kini diselipkan, dengan tawanya dia menghujami Crans dengan kakinya. Dan, dia bercerita bahwa saat masih belum kembali ke masalahnya, dia sering dirundung oleh Crans dengan cara seperti itu. Dengan pandangan tajam yang penuh rasa dendam, Qian akan membuat Crans kalah telak, sehingga dia tidak lagi berani bermacam-macam lagi padanya.
Dan, di kehidupan yang ia jalani sekarang, dia akan membuka jalannya dia sendiri. Dan, hasil dari duel adalah kekalahan Krenz yang sedang menangis di atas lantai pertarungan. Dan, Duke meminta Qian untuk bertemu dan mengosongkan jadwalnya. Bahkan, saat akan bertemu dengan Duke, Qian didampingi oleh ksatria tertinggi dalam untuk mengawalnya. Terlihat, Elizabeth dan pelayannya saat Qian mau bertemu dengan Duke. Dengan tawanya ia bergumam, bahwa pasti dia sedang membicarakan tentang putranya seperti abis menginjak kotoran. Dan, dia berbicara menanyakan kabar kepada Elizabeth. Akan tetapi, raut wajah dari Elizabeth pun merasakan kesal. Dia berkata bahwa Qian masih berani mengatakan itu kepada saudaranya sampai babak belur. Lalu, Qian membalasnya dengan mengatakan bahwa itu adalah efek dari duel. Qian mengatakan sambil berjalan melewati Elizabeth. Dan setelah melewati Qian, Elizabeth berkata dengan tatapan tajamnya yang mengatakan, bahwa Qian dan ibunya sama. Elizabeth menjelaskan bahwa ibu Qian adalah pelacur yang kotor, dan seharusnya Qian sekarang berjalan layaknya pengemis di jalanan, dan seharusnya dia harus bersyukur bukannya mengajaknya ribut. Lau, ekspresi Qian membalas dengan tatapan yang ia keluarkan, dia telah melewati batas, dan apakah Qian harus membunuhnya?